Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Gimana kabarnya? Oke, dahsyat sekali ya. Walaupun kita agak molor sedikit tapi nggak apa-apa ya. Hari ini Anda akan belajar sesuatu yang sangat-sangat berguna bagi hidup kita semua nantinya ya. Karena saya mempraktekkan hal ini sudah sejak lama dan banyak orang minta bantuan ke saya, baik itu melalui sesi konseling pribadi maupun kadang-kadang seperti kayak begini gitu ya. Saya akan ajarkan hal yang seperti ini tadi ya. Jadi apa yang akan nanti saya bagikan ini adalah sebuah keterampilan sehingga Bapak Ibu bisa menjadi terapis bagi diri Anda sendiri. Oke. Karena apa? Karena kita itu kadang-kadang hidup dengan masa lalunya kita. Ya. Kalau kita lihat anak kecil, ya, dia habis jengkel dengan mamanya, dengan papanya, ya. Pokoknya saya nggak mau lagi sama papa sama mama, gitu kan? Tapi nggak berapa lama kemudian, seolah-olah nggak pernah terjadi sesuatu, betul kan? Ya. Anda lihat dua orang anak kecil yang sedang bertengkar, ribut, berantem, ya. Pokoknya aku nggak mau main sama kamu. 5 menit kemudian apa yang terjadi? Main lagi, ya. Seperti tidak pernah terjadi sesuatu. Bagaimana dengan kita orang dewasa? Bisa nggak seperti itu? Nggak bisa ya. Kita semakin tumbuh, semakin dewasa, diajarin untuk be polite, ya. Anda harus sopan, kamu harus bisa menahan perasaan, kamu harus bla 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 dan lain sebagainya dengan segudang macam aturan dan lain sebagainya, ya. Bukan berarti tidak penting disiplin itu, bukan berarti seperti itu, gitu. Tetapi kita itu akhirnya kebablasan, kita nggak tahu bagaimana harus memperlakukan emosi-emosi kita, oke? Ya, ada 3 kemungkinan emosi itu bisa diperlakukan, ya. Yang pertama itu ditekan, yang kedua itu dilampiaskan, yang ketiga dilepaskan, ya kan? Nah, yang kebanyakan dilakukan oleh orang-orang adalah nomor 1 dan nomor 2, yaitu ditekan dan dilampiaskan. Kalau ditekan, kita yang kena, betul? Ya, katanya orang Jawa, remuk jeru katanya, ya. Betul enggak? Ya, akhirnya sakit mah, ngantomnya, stres, betul enggak? Ya, kalau dilampiaskan, kita enak. Tapi orang lain yang nerima lampiasan kita setengah mati gitu. Ya, Anda harus bisa melampiaskan dengan cara yang tepat. Ya. Masih lebih bagus daripada ditekan. Ya. Jika Anda tahu cara melampiaskan yang tepat, yang tidak merugikan orang lain, itu bagus. Oke? Yang ketiga adalah dilepaskan. Nah, yang ketiga ini nggak banyak orang ngerti, nggak banyak orang tahu bagaimana cara melepaskan emosi itu. Kita baru aja bagi orang umat muslim, ya, saya ucapkan selamat Idul Fitri, ya. Mohon maaf lahir batin, ya, kalau saya mungkin pernah secara sengaja ataupun nggak sengaja salah pada Anda, maka saya akan maafkan saya sendiri, ya. Aku balik, ya. Oke, ya. Jadi minal aidin wal faizin, ya. Kita sering setiap Idul Fitri kita keluar salaman dengan saudara, dengan tetangga dan lain sebagainya, betul nggak? Pertanyaannya adalah, apakah maaf itu keluar dari dalam hati atau dari mulut saja? Atau cuma, ya tetangga minta maaf, saya juga iya dong, kalau enggak kan gimana, kan gitu. Saudara-saudara juga kok, ya saya juga iyalah. Jadi kita melakukan itu hanya karena tuntutan sosial, ya, karena lingkungan menghendaki seperti ini, ya. Tapi kemudian Anda masih jengkel sekali, ketemu dengan dia, masih setelah maaf-maafan 2-3 minggu lagi masih jengkel. Pernah ngalamin seperti itu? Ya, artinya apa? Itu belum lepas. Sering ya? Oke, terima kasih Bu atas kejujurannya ya. Yang nggak jujur semoga segera kembali ke jalan yang benar ya. Oke, nah kita masih membawa muatan-muatan emosi negatif kita dengan berlalunya waktu. Ya, ini yang menghambat kesuksesan kita. Ini yang menghambat doa-doanya kita. Ya, karena kalau kita itu bersih dari emosi-emosi negatif itu, paling tidak itu minim ya, paling tidak itu minim, maka
kalau kita doa itu langsung ya lancar sekali jalannya itu, langsung naik ke atas ya kayak jalan tol. Tapi kalau enggak, di sini masih gerundel aja ya. Di sini doanya ya Tuhan, ya Allah, saya ini. Tapi di dalam sini masih ada masa ya, atau mungkin masih iya itu kan dia. Kalau saya kan pokoknya ada sesuatu yang seling gitu ya, nggak enak di hati. Oke, maka kita akan capek untuk berdoa terus menerus ya, karena pada dasarnya kita yakin kan semua di sini beragama bahwa Tuhan itu maha pemurah, maha pendengar, maha tahu, betul nggak? Harusnya Anda doa cuma sekali aja, betul nggak? Dia maha tahu, maha pendengar, maha pemurah, betul? Ya kita nggak perlu doa itu ulang-ulang, doa yang sama nggak perlu diulang-ulang, betul nggak? Ya, nah siapa yang pernah doa terus untuk satu hal yang sama gitu ya, tapi belum terkabul? Ada yang pernah ngalamin nggak? Ada. Siapa yang pernah doa sekali aja dan kemudian terkabul? Ada? Kalau yang ini lebih sedikit ya kayaknya ya. Kalau yang tadi jawabannya serentak, udah semua gitu ya. Ya, berarti lebih banyak yang doanya belum terkabul gitu ya. Oke, ya. Anda pernah bertanya nggak mengapa? Ya, kenapa? Ya, itu kan cobaan Tuhan. Emang enaknya aja Tuhan coba-coba gitu ya. Ya, saya jujur aja kurang setuju dengan pernyataan bahwa ini cobaan Tuhan ya. Karena memangnya Tuhan itu ilmuwan ya, senang melakukan percobaan gitu ya. Enggak juga gitu ya. Takdir kita itu sudah sangat luar biasa, sangat dahsyat. Cuman nasib kita itu kita yang nentuin. Ya, kita ini sudah ditakdirkan menjadi orang yang kaya, makmur, sehat dan lain sebagainya. Ya, ada orang sakit stroke. Ya, saudara saya besuk, saya sambangin, katanya dia, ya ini cobaan Tuhan. Saya pikir enak aja kamu ngomong gitu ya, kamu makannya aja kamu nggak jaga gitu ya, sekarang enak aja ngomong cobaan Tuhan, betul nggak? Iya kan? Terus saya tahu sendiri pola makannya, sukaannya itu makan jeroan, sambel, itu dia paling suka itu. Ya, kalau makan yang namanya kikil, suka yang jeroan, seruknya banyak, sambelnya banyak, makannya panas-panas, sukanya seperti kayak begitu. Udah itu stroke, ngomongnya enak aja, ya cobaan Tuhan katanya. Ya, untungnya Tuhan itu masih maha baik, maha pemurah gitu ya. Coba kalau dia ngomong gitu ke saya gampar langsung gitu ya. Kamu sembarangan, kamu makan gak jaga, setelah itu nyalain saya kan gitu kan. Ya untungnya Tuhan itu maha pemurah, maha pemaaf, maha baik kan begitu. Ya, nah jadi sebenarnya takdir kita itu luar biasa. Ya, cuma sekarang nasib kita itu kita yang nentuin. Oke, nah hari ini Bapak Ibu, saya akan sharing ya apa yang saya tahu. Saya belum tahu banyak, ya. Saya masih mencari banyak hal, saya masih mempelajari banyak hal, ya. Tapi inilah yang saya tahu sedikit ini, yang saya akan nanti sharingkan ke Anda semua. Oke, satu pesan saya adalah jangan percayai apapun yang saya katakan di depan sini, ya. Sekarang ini saatnya Anda mendengarkan, tapi jangan mempercayainya. Setelah itu Anda pulang, renungkan. Yang cocok untuk Anda bawa pulang, Anda kembangkan. Ya, yang tidak cocok untuk Anda tinggalkan. Ya. Tapi sekarang ini paling tidak Anda buka pikiran Anda terima dulu, ya, seperti sebuah gelas, dia nggak akan bisa diisi kalau dia itu lagi penuh, betul nggak? Ya, Anda kosongkan dulu, jangan ditutupin, Anda buka. Ya, masukin dulu. Setelah itu nanti Anda pulang, Anda pikirkan, renungkan, kaji ulang, pelajari, Anda tes, ya, lakukan ya semuanya. Nah setelah itu baru Anda tentukan mana yang mau Anda pakai untuk hidup Anda. Ya, ada seseorang yang pada zaman dahulu itu ya bisa dibilang guru spiritual lah, anggap aja kayak begitu ya. Dia ditanya oleh seorang muridnya, wahai guru, katanya, apakah yang kamu ajarkan itu adalah yang paling benar dan yang paling baik? Oke, nah pertanyaan ini kan pertanyaan yang mengandung jebakan. Kalau dia ngomong ya, berarti apa? Yang diajarkan yang lain-lain itu kan salah semua dan gak baik semua, betul nggak? Tapi kalau dia ngomong enggak, maka dia akan dikatakan
Oh, kamu sendiri nggak yakin sama ajaranmu kok, betul nggak? Ya, nah, yang dilakukan oleh guru ini apa? Dia menjawab seperti ini dengan sebuah cerita. Saya akan cerita, katanya. Ya, tolong kamu jawab. Seandainya kamu itu terdampar di sebuah pulau, ya, di sana itu hanya ada pohon-pohonan saja, oke? Dan kamu ingin menyeberang keluar dari sana, karena kamu sudah nggak tahan lagi di pulau itu, katanya. Apa yang akan kamu lakukan? Oh, saya akan cari ranting-ranting pohon yang cukup besar, ya, saya akan ikat, saya jadiin rakit, dan setelah itu saya menyeberang ke seberang sana, oke? Kira-kira kalau Anda jadi dia, lakuin seperti itu nggak? Mungkin juga, ya. Kita nyebrang kan sana. Dia seberang, nyampe di sana, nyampe di pulau sebelahnya lagi, oke? Setelah nyampe di sana, Bapak Ibu, kalau Anda yang jadi orang itu, kira-kira rakit yang tadi Anda buat dengan susah payah yang sudah menyelamatkan hidup Anda tadi, kira-kira Anda akan bawa nggak? Dibawa nggak? Enggak, ya kan? Tapi kalau Anda nanti butuh lagi untuk nyebrang lagi ke pulau yang lain gimana? Buat lagi, betul. Nah, itu yang dijawab oleh guru itu, ya. Sama dengan apa yang saya ajarkan pada kamu. Jika kamu merasa itu bisa dipakai, pakailah. Jika tidak, tinggalkanlah. Ya. Sama dengan nanti apa yang saya mau sharingkan, yang saya mau bagikan, ya. Saya tidak akan berusaha mendoktrin, membuat Anda itu harus percaya ini dan lain sebagainya. Saya hanya akan sharing sesuatu pada Anda, dan Anda akan cerna, Anda akan kupas sendiri, Anda renungkan sendiri, dan setelah itu Anda tentukan mana yang akan Anda pakai untuk hidup Anda. Ya, oke. Jadi itu yang nanti akan saya bagikan. Ya, nanti kita akan mempelajari mengenai pikiran, seperti apa itu pikiran, dan kemudian bagaimana kita itu kok bisa jadi kita dengan pola pikir yang seperti sekarang ini. Pernahkah Anda berpikir bahwa seandainya Anda itu dilahirkan oleh orang tua yang sama, tetapi dibesarkan di Amerika, kira-kira cara pikir Anda apakah akan seperti sekarang ini? Tidak. Kalau Anda dibesarkan di Eropa, kira-kira apakah akan sama seperti ini? Kalau Anda dibesarkan di Mesir, apakah cara pikirnya seperti ini? Tidak. Betul kan? Artinya apa yang kita punya sekarang ini di dalam sini, itu adalah hasil bentukan dari lingkungan kita. Betul. Itu adalah hasil dari pembelajaran. Betul nggak? Dan kalau sesuatu itu kita pelajari, maka dia juga bisa kita tinggalkan kalau kita sudah nggak memerlukan atau kita sudah nggak cocok lagi. Betul nggak? Ya, yang kebanyakan orang nggak bisa lakukan ketika dia sudah mempelajari sesuatu, meyakininya, maka dia akan pegang terus itu sampai kapanpun juga. Ya, walaupun sudah tidak cocok bagi dirinya lagi. Ya, nah disinilah kita perlu meningkatkan kesadaran diri. Yang saya mau bagikan ini adalah supaya Bapak Ibu bisa ngerti apa itu pikiran, mekanismenya, bagaimana kita ini terprogram, ya. Dan kemudian dari sana Bapak Ibu bisa meneliti lagi, oh ini program yang tidak mendukung apa yang saya impikan dalam hidup, oh ini program yang mendukung. Ingat, tidak ada program yang negatif, tidak ada program yang positif. Yang ada hanyalah apakah program itu mendukung apa yang kita inginkan saat ini, ataukah program itu menghambat yang kita inginkan saat ini. Ya. Jadi nggak ada program negatif, nggak ada program positif, jelas ya. Oke, nah kita nanti akan bicara itu. Kemudian setelah Anda mengenali itu semua, Anda ngerti, oh ternyata saya itu begini toh, saya itu terbentuknya kayak begini toh, pola pikirnya kayak begini toh, ya. Setelah itu Anda akan belajar mengklirkan program-program yang negatif. Bagaimana itu diklirkan supaya nggak membebani hidup kita, ya. Oke, nah saya tidak bicara program bawaan yang sudah dari sono, dari atas, ya, karena itu kita sudah nggak bisa otak-atik, ya, oke, itu sudah urusannya Tuhan di sana, ya. Yang kita bicarakan adalah program yang terbentuk sejak mulai kita lahir sampai sekarang ini, ya, kan sering tuh kita, ya, ngelakuin apa sedikit orang tua kita ngomong, kamu ini memang ceroboh, ya, dan kemudian kita percaya, loh orang tua kok yang ngomong, ya kan, nah, kita ceroboh, ya. Wah kamu ini memang anak tak tahu diuntung, ya, dan kemudian itu masuk jadi program, ya kita jadi seperti itu, hidupnya kita sial terus seperti itu. Oke, nah program-program seperti itu yang nanti kita akan buang, ya. Program-program yang lain yang sudah bawaan dari sana kita nggak bisa buang, ya. Sudah ada itu program-program seperti itu, sudah bawaan dari atas, itu sudah ada, ya. Oke, sekarang
sebelum saya mulai, saya kepengen tahu dulu Bapak Ibu, apa yang Anda harapkan dari pelatihan hari ini? Ya, sharing lah beberapa supaya saya tahu. Saya harus jelasin bagian mana lebih dalam, ya, bagian mana mungkin yang nggak perlu karena Anda sudah tahu. Gitu. Ayo, apa yang Anda ingin harapkan dari pelatihan hari ini? Sharing. Menghilangkan hambatan-hambatan dalam diri kita untuk bisa melakukan, terutama kita di sini kan fokusnya untuk menjalankan bisnis kita ya. Oke. Jadi fokusnya di situ ya, menghilangkan hambatan ketika lagi malas jalanin bisnis ini gitu ya. Pernah nggak Anda itu rasanya itu, aduh mau jalanin apa enggak? Pernah nggak kayak gitu? Ya, pernah nggak ada di hati itu, ini bener gak sih yang dikatain oleh upline saya sih? Gitu. Pernah nggak kayak gitu? Pernah nggak? Pernah, ya. Gak apa-apa, jujur aja, karena itu semua perasaan-perasaan kita. Ya. Oke, ada lagi nggak? Iya, Ibu. Bagaimana untuk membuat grup kita ini menjadi bertumbuh lebih cepat dan menjadi besar? Oke. Bagaimana supaya lebih cepat dan lebih besar lagi? Oke, it's good. Saya enakan di sini ya daripada di situ ya. Ya. Oke deh, saya di sini aja deh. Ya. Oke, ada lagi? Karena kalau di sini itu kalau mau ngelempar mic itu gampang gitu ya. Ada lagi nggak kira-kira? Kalau cuma 2 ya saya kasih tahu 10 menit selesai nanti. Oh iya Bu, langsung ditambahi ya. Daripada 10 menit selesai. Saya ingin menjadi bagaimana orang itu sukses. Jadi hambatan apa itu yang harus dihilangkan dan apa yang harus dipertajam untuk mencapai kesuksesan itu. Oke. Terima Good. kasih. Yes. Ini yang nanti mau saya bahas pertama kali. Ya. Yang tadi Ibu tanyakan itu tengah-tengah nanti ya. Yang bagian akhir belum ada yang tanya. Jadi kayaknya sampai siang selesai ya. Ya. Saya mau ingin setelah dari workshop ini bisa melepaskan alam bawah sadar kita yang kita tidak harapkan ternyata terjadi gitu. Jadi kita mikir kita punya sesuatu masalah, kita ingin melepaskan, tapi alam bawah sadar tetap menyimpan. Jadi saya ingin bisa melepaskan hal ini dari diri sendiri. Oke. Yes. Jadi bagaimana supaya pikiran-pikiran negatif itu nggak malah jadi kenyataan itu maksud Ibu ya? Oke. Ada lagi? Iya, Ibu. Saya mengharapkan untuk bagaimana bisa mempengaruhi orang untuk mempengaruhi dalam hal positif ya. Maksudnya kan kalau kita kerja di bisnis ini kan selalu ada penolakan apa kayak gitu ya. Nah, mempengaruhi pola pikirnya dia untuk bisa ngikutin kemauan kita gitu. Tapi tentu saja yang positif, bukan yang negatif. Oke. Iya. Nanti jangan-jangan saya nggak berani deket-deket sama Ibu ya. Takut dipengaruhi. Oke, ada lagi? Ada lagi nggak? Oke, that's good, bagus ya Ibu. Setelah workshop ini, saya pribadi mengharapkan apakah selama ini yang sudah kita lakukan pada hari-hari yang lalu itu sudah sesuai dengan apa yang kita inginkan. Artinya ini sebagai suatu mungkin kita harapkan sebagai evaluasi juga Refleksi dan juga diri. Ya, Refleksi evaluasi ya. diri apakah sudah benar seperti ini. Kalau toh memang ada yang harus dievaluasi dengan hasil workshop ini semoga bisa kita evaluasi supaya hasilnya jauh lebih baik. Ya. Terima kasih. Oke, bagus sekali. Yes. Ada lagi nggak? Berharapnya setelah selesai dari workshop ini, saya ingin penyakit kulit saya tidak kambuh lagi. Oke. Ya. Karena setiap ada masalah, larinya langsung ke gatel-gatel gitu. Gatal-gatal ya. Jadi ya, jadi kayak nggak bisa lepas gitu. Kayak setelah lepas nanti ada masalah lagi, sakit lagi gitu. Okay. Jadi saya pengen ya gimana caranya gitu. Karena sekarang ini ya lagi gatelan kakinya. Jadi
Mudah-mudahan langsung cepat sembuh karena memang kalau sudah lepas langsung sembuh. Terima kasih. Oke ya, kayaknya Anda harus marki deh Mbak ya. Kalau marki semuanya hilang ini ya, lepas semua. Ya nggak gatal lagi nanti ya. Nanti cepat-cepat aja marki kayaknya ya. Oke, ada lagi nggak? Bagaimana problem atau masalah kita ini asal usulnya. Terkadang kan nggak ngerti kenapa kita bereaksi negatif Yes, semacam that's itu. good. Yes. Terus Okay. Intinya tuh dari mana? Yeah. Mungkin dari masa lalu atau apa yang Yeah. mempengaruhi sikap saat ini. Mm-mm. Terus selain mengenali, memahami dan mengerti gitu. Oke. Ya. Selain itu, setelah itu bisa tahu bagaimana mengatasinya. Ya. Mungkin Bapak bisa juga berikan kami itu pas semacam checklist detail gitu supaya kami bisa lebih fokus. Oh, kok misalnya masalahnya ini Caranya pengatasannya gini. seperti ini. That's good. Ya. Terima kasih. Oke. Itu adalah inti yang nanti kita mau pelajarin. Ya. Itu yang nanti kita mau pelajarin. Bagaimana ngecek bahwa ini itu menghambat kita atau enggak. Caranya itu gimana? Kalau Anda mulai setting goal, ya, Anda jangan setting goal untuk setting goal. Itu ya maksudnya ya. Kebanyakan kita itu setting goal untuk setting goal lagi. Ya. Bukan setting goal untuk mencapai impian, tapi setting goal untuk setting goal lagi. Tahu maksudnya? Ya. Oke. Nah, karena apa? Karena akar masalahnya nggak pernah diberesin. Akhirnya kita setting goal untuk ya setting goal lagi lah nanti 1 bulan lagi gitu ya. Untuk apa? Untuk setting goal lagi 1 bulan lagi gitu ya. Sampai kapan? Impiannya nggak kecapai gitu. Ya, saya pernah mengalami itu selama 7 tahun ya, mutar kayak begitu aja, nggak kemana-mana gitu ya. Dan sangat dahsyat, sangat luar biasa ya, 7 tahun itu gila-gilaan ya, sangat-sangat mengerikan sekali gitu ya. Tapi kalau saya refleksi balik, saya lihat-lihat, kok saya bisa ya, kok saya tahan yang jalani kehidupan yang seperti kayak begitu gitu. Kalau sekarang disuruh bayangin jalanin kayak begitu pun, wah gila, ngeri juga ya, tapi terlewati juga gitu ya. Tapi nggak mau lagi deh kayak begitu ya. Oke ya, jadi saya pernah tahun 96 itu tanggal 10 tiap bulan itu cuma punya uang 3.000 dan masih belum bayar listrik, masih belum bayar telepon, masih belum untuk beli makanan dan lain sebagainya. Ya, itu tanggal 10-an, itu cuma punya uang 3.000 rupiah, ya, seperti itu. Ya. Dan saya harus menanggung 3 orang adik saya, mama saya, papa saya, dan saya sendiri tentunya ya. Seperti itu. Dengan 3.000 tahun 96, Anda bisa bayangin kita bisa buat apa gitu ya. Bayar listrik aja nggak cukup gitu. Oke. Kalau ingat-ingat itu ya, saya cuma duduk di kamar dan nangis ya, di ranjang di bawah gitu ya, di lantai pojok gitu, dan menangis. Apakah akan seperti kayak begini? Kemudian saya teringat beberapa tahun sebelumnya pada saat saya SMP ya, saya mulai teringat lagi. Saat itu ada seorang wanita dari Cina ya. Pada saat itu saya sakit, dibawa oleh orang tua saya ke dokter kemana-mana nggak sembuh-sembuh, dan kemudian papa saya dapat kabar ini ada seorang yang bisa ngobatin, bisa tahu masa depan bla 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 kayak begitu ya. Dia datang dari Cina. Oke, dibawalah saya ke sana gitu ya. Kemudian dilihat telapak tangannya, dilihat ini, dicek kayak gini gitu ya. Kemudian obatnya itu dikasih minyak goreng, disuruh minum gitu ya. Ya karena saya SMP ya, katanya papa saya obat ya minum aja gitu ya. Dan besoknya langsung ngurus gitu ya. Tapi yang menjengkelkan itu bukan itu gitu ya. Dan pada saat itu dia ngomong, ini nggak bisa sukses. Ini susah orang, anak ini hidupnya susah besok, nggak bisa enak katanya seperti itu. Ya, dan tahun 96 itu ketika itu terjadi, ya, saya mulai teringat lagi itu kata-katanya si wanita dari Cina itu. Jangan-jangan benar ya katanya dia ya. Gitu. Wajar nggak kalau saya punya pikiran itu? Wajar, karena sudah pernah dimasukin kan. Coba kalau dia nggak ngomong, mungkin saya nggak punya pikiran gitu ya. Saya mulai pikir, ya jangan-jangan benar deh. Ya udah deh, kalau benar ya udah, mau gimana lagi? Ya, nelongso ya. Oke, kemudian ya hidup pun harus jalan kan, jalan lagi seperti itu ya. Kemudian mulai usaha dan lain sebagainya ya, mulai merintis bisnis kontraktor. Bisnis kontraktor itu Anda tahu ya, bangun rumah gitu ya, bukan artinya kontrak sini kontrak sana, bukan ya.
Ya, itu kontraktor juga, tapi bukan yang itu ya. Oke. Nah, kemudian saya dibantu teman saya, diajarin seperti ini dan lain sebagainya, saya itu teknik sipil gitu kan. Sampai akhirnya bisa mempunyai sebuah proyek sendiri, pegang dan lain sebagainya. Tahun 98 diajar oleh krisis moneter, habis, hancur lagi, minus, tidak karu-karuan lagi. Ya, saya duduk lagi, termenung lagi di kamar yang sama gitu ya. Jangan-jangan katanya wanita itu benar. Gitu ya. Ya, tahun 99 menikah, tidak punya apa-apa. Rumah Pak Bun Kiong adalah sahabat saya sejak tahun 95-96. Dia tahu ketika saya menikah itu rumahnya itu kecil sekali ya, lebarnya itu cuma 3 meter dan panjangnya itu ya, mungkin kira-kira cuma sekitar 12 meter. Ya, kecil sekali ya. Tinggal di sana ya, masih dengan suatu pemikiran dari wanita itu tadi. Jangan-jangan memang hidupnya memang harus kayak begini. Ya. Itu saya bawa terus sampai sekitar tahun 2001 ya. Tahun itulah saya bertemu dengan seseorang yang mulai menguak ya, pikiran itu seperti ini loh, cara kerjanya begini ya, dan kemudian dia bantu saya untuk melepaskan, merilis program-program yang negatif itu ya. Tahun 2001-an sudah mulai lebih plong, paling tidak saya lebih happy, paling tidak itu ya, karena kalau Anda lihat DVD-nya The Secret, ya, feel good itu kan sangat penting, betul nggak? Ya kan? Nah, pada saat itu kita uang masih nggak punya, ya, untuk makan aja masih mikir-mikir, kita harus simpen-simpen gitu ya, nggak jarang kita tuh cuma makan, saya dengan istri saya itu, ya makan cuma nasi, garam, sama tahu atau tempe goreng, cuman kayak begitu aja, ya. Tapi kita itu happy, kita itu feel good saat itu, ya. Tapi untuk yang namanya beli buku positif, kita selalu anggarkan. Itu selalu nomor 1, baru setelah itu untuk makan. Ya, ya, rekan-rekan saya tahu, Pak Bunyong, Pak Agus juga, dia ngerti. Kalau mengenai buku, kalau mengenai pembelajaran untuk mengupgrade pikiran kita, memberi makan dari sini ke atas, itu saya anggarkan nomor 1. Makan dan lain-lain itu kesekian. Ya, karena saya tahu bahwa investasi terbesar itu adalah investasi di sini. Saya ngerti itu dari awal. Saya ngerti itu ya. Nah, kemudian mulai jalan ya, mulai lebih enak ya, dan mulai berani menuliskan impian-impian ya. Dan ya, sebagian dari impian-impian itu sudah terwujud. Tahun 99 akhir saya menulis bahwa saya ingin mempunyai, saat itu saya mulai ngajar ya, dari kontraktor banting setir, ngajar, ngelesin, privat dan lain sebagainya, seperti itu ya, keliling dari satu rumah ke rumah ya. Saya nggak puas hanya dengan itu aja, saya ingin bermimpi besar. Oke, kalau saya memang jadi guru, saya akan menjadi guru yang kaya raya ya, karena pada saat itu dan mungkin sampai sekarang, guru itu konotasinya hidupnya nggak enak, betul nggak? Pada saat itu saya ngomong, saya akan jadi guru yang kaya raya ya, dan saat itu saya tulis impian saya bahwa saya akan punya murid 2.500 murid, saya akan ngajar 2.500 murid. Karena saya tahu kalau saya ngajar lebih banyak, income-nya lebih banyak. Masalahnya cuma itu aja. Ada prospek lebih banyak orang, maka kemungkinan besar orang itu join lebih banyak. Anda punya lebih banyak jaringan, lebih banyak downline, maka Anda akan sukses jauh lebih gede peluangnya. Betul nggak? Inti daripada kesuksesan itu adalah seberapa banyak Anda bisa melayani orang dalam satu saat. Ya, intinya cuma itu. Seorang dokter, kalau dia bisa melayani 10 orang pasien satu malam, income-nya pasti akan kalah dengan seorang dokter yang satu malam bisa melayani 20 pasien, betul kan? Pasti kalah, gitu ya. Oke, apalagi kalau dia itu bisa melayani 1000 pasien sekali jalan. Income-nya pasti lebih gede, betul nggak? Nah, sekarang akan kelihatan siapa yang punya mental block. Begitu saya ngomong 1000 sekali jalan, masa bisa? Nah, itu ada mental block di situ ya. Ya kan, simple gitu ya. Begitu ada ngomong, masa bisa gitu. Ketika saya tulis 2.500 murid sekali jalan, saya tidak pernah sama sekali mikirin itu bagaimana, mungkin apa enggak ya. Yang saya pikirkan adalah saya akan punya ini ya. Jalannya gimana? Pasti akan ketemu. Mungkin sekarang saya belum tahu, tapi someday, suatu saat, suatu hari pasti akan jalan. Juni tahun 2006 saya lihat murid Mathemagic di seluruh Indonesia ada 2.500 lebih ya. Tahun 99 akhir saya tulis ya. Oke, terima kasih untuk yang tepuk tangan ya. Yang enggak semoga kembali ke jalan yang benar ya. Oke. Akhir 99 saya tulis itu, Juni 2006 baru tercapai. Molor beberapa tahun, tapi ya nggak apa-apa lah daripada enggak kan gitu ya.
Oke, 2.500 murid dan sekarang terus growing, terus bertumbuh. Ya. Terus bertumbuh. Kemudian saya juga tulis bahwa saya ingin berbagi keliling kota gitu ya di Indonesia, membagikan apa yang saya pelajari, membagikan apa yang saya tahu, menyentuh hidup lebih banyak orang. Ya. Dan itu terjadi. Ya. Setiap bulan saya nggak tahu keluar kota itu hampir berapa kali, pokoknya setiap bulan pasti seluruh tahun keluar kota ya. Kadang-kadang sampai 4 kali berturut-turut setiap minggunya, kadang-kadang 2-3 kali, tapi satu kali aja pasti itu keluar kota untuk berbagi dengan orang-orang ya, mulai dari Bontang, Samarinda, Denpasar, Jakarta, di Bandung, di Semarang, di Jogja ya. Saya sudah tulis tahun 99 ya. Dan itulah yang saya rasakan sejak tahun 2001 ya, ketika muatan-muatan emosi negatif itu mulai disingkirkan, mulai ditanggalkan pelan-pelan. Paling tidak kita tuh lebih free, lebih happy, menjalani hidup itu lebih enak ya. Siapa yang mau kayak begitu? Asik banget ya. Oke, itu yang nanti Bapak Ibu akan pelajari ya. Anda seharian ini akan fun, kita akan main-main, kita akan banyak game, kita akan belajar juga ya. Dan yang pertama saya mau sampaikan pada Anda adalah sebuah refleksi kehidupan ya. Ini ada sebuah video. Ya, hidup itu pendek ya. Oke, ya. Yang paling penting bukan seberapa panjang hidup yang kita jalani, ya, tapi kita mengisinya dengan apa hidup kita. Itu yang paling penting. Oke. Nah, sekarang saya lanjutin satu lagi.